Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penjahat film horor terkuat. Sally, I hear something. Stop. Stop. You're dead. And you're taking me with you. Untuk daftar ini, kita akan memberi peringkat pada ikon horor yang gak hanya kuat di departemen menakut-takuti, tapi juga secara konsisten membuat kami kagum dengan kekuatan brutal mereka. Penjahat horor sci-fi juga akan dipertimbangkan. Kami menyadari juga ada banyak pilihan di luar sana, dan kita ingin mendengar siapa yang secara fisik paling menakutkan menurut kamu di komentar. Nomor 10, Xenomorph, franchise Alien. Mereka adalah mesin pembunuh yang sempurna, spesies luar angkasa yang mampu menghancurkan seluruh peradaban. Mereka adalah Xenomorph, dan ada banyak alasan mengapa pengacau tangguh ini sangatlah menakutkan dan juga kuat. Untuk awal-awal, Xenomorph menggabungkan kemampuan ofensif dan juga defensif terbaik. Dari darah asam dan pola serangan tanpa henti hingga kekuatan fisik mereka yang sangat mengesankan. Dan juga ekor Xenomorph setajam pisau ataupun pedang, dan mereka sangat cepat meskipun bentuknya yang besar. Baik kamu menghadapi satu Xenomorph atau banyak Xenomorph, kamu akan mengalami masa-masa sulit. Nomor 9, Pumpkinhead, franchise Pumpkinhead. Stan Winston adalah seorang seniman CGI legendaris yang bertanggung jawab atas karya pemenang penghargaan pada film-film seperti Jurassic Park, The Terminator, dan Predator. Mungkin yang kurang terkenal adalah karya Winston sebagai sutradara, khususnya film debutnya Pumpkinhead tahun 1988. Pumpkinhead dirancang oleh Winston untuk secara fisik mengesankan dan juga secara visual menakutkan. Mungkin yang paling seram di antara semua karya Winston. Pumpkinhead secara harfiah adalah seorang iblis yang ingin membalas dendam. Sebuah manifestasi kuat dengan tekad tanpa henti untuk menghancurkan orang yang ditandai oleh siapapun yang memanggil iblis ini. Tubuhnya yang berotot, ekornya yang tajam, dan cakarnya yang menakutkan membuat kesan instan kalau ini memang iblis yang sangat menakutkan. Wajahnya saja sudah mengesankan sekaligus mengerikan. Nomor 8, Candyman, Candyman franchise. Kisah asal Candyman itu brutal. Jadi mungkin pantas jika dia menjadi ikon horor yang sama brutalnya. Seolah kematiannya di tangan massa tidak cukup mengerikan, ada juga yang masalah lebah-lebah itu. Karakter yang dulu dikenal sebagai Daniel Robitaille diolesi madu dan ditinggalkan untuk serangga. Jadi ya dia sekarang bisa mengendalikan segerombolan lebah juga. Lebih penting lagi, aktor Tony Todd yang memerankan Candyman sangat mengintimidasi secara fisik. Seorang pria yang megah dan kuat yang membawa begitu banyak karakter Candyman. Be my victim. Be my victim. Dan kemudian tentu ada kait yang ada di tangan Candyman. Instrumen kematian tajam yang Todd gunakan dengan ancaman yang begitu tenang namun sangat mengerikan. Candyman adalah salah satu orang kuat horor yang paling underrated sepanjang masa. Nomor 7, Pluto, franchise The Hills Have Eyes. It's breakfast time. Film The Hills Have Eyes asli Wes Craven dan juga remake-nya tahun 2006 telah membuat franchise horor ini mempunyai banyak penggemar setia.
Ada banyak hal yang disukai tentang film-film mengerikan ini, tetapi inti dari daya tariknya yang menakutkan adalah keluarga pemakan daging manusia yang menghadang para wisatawan yang gak terduga di padang pasir. Meskipun sekeluarga itu menakutkan, tapi yang paling menonjol adalah Pluto, terutama mengingat kekuatan fisiknya. Kami sangat menyukai penampilan Michael Berryman dalam film asli tahun 1977 karya Craven karena dia adalah seorang pria seperti beruang besar yang meneror keluarga Carter bersama saudara-saudaranya yang juga gila. Pengulangan Michael Bailey Smith menjadi Pluto dalam film 2006 juga sangat kekar, kuat dan menakutkan secara fisik, membuatnya layak menjadi penerus dari karya asli definitif Berryman. Nomor 6. Leatherface, Texas Chainsaw Massacre. Ini adalah salah satu adegan paling ikonik di semua film horor. Penampilan pertama Leatherface di film asli Top Hooper tahun 1974 ketika Gunnar Hansen muncul dan tiba-tiba memukul Kirk dengan sebuah palu. Desain suara dari film ini adalah sebuah bunyi gedebuk yang sangat mengerikan untuk didengar, dan itu benar-benar merepresentasikan fisik Leatherface sendiri. Kekuatan raksasa ini juga dibuat lebih realistis oleh badan besar Hansen sendiri. Kami dapat percaya bahwa Leatherface benar-benar merupakan karakter dengan bobot dan kekuatan fisik yang sangat nyata. Kemungkinan dibangun dari bertahun-tahun bekerja di rumah penjagalan dan aktivitas buruk lainnya. Pertunjukan brutal itu selamanya terukir di benak para penggemar horor. Nomor 5. Michael Myers, franchise Halloween. Jangan pernah meremehkan kekuatan kesabaran yang tidak manusiawi. Hal itu tampaknya bermanfaat bagi tubuh Michael Myers muda. Michael? Dari seorang anak pembunuh yang sederhana, dia tumbuh menjadi salah satu ikon horor yang paling tak terhentikan secara fisik sepanjang masa. Memang Myers bukan seorang binaragawan, tapi dia tidak main-main ketika dia memakukan Bob yang malang ke dinding di Halloween yang asli. Di film lain juga, Myers memiliki gigi memamerkan ketahanannya terhadap kematian dan juga sekarat. Dia adalah mesin pembunuh tanpa henti termotivasi seperti hiu putih untuk bertahan hidup dari sequel ke sequel. Kita sampai sekarang nggak tahu entah dari mana kekuatannya mengalir. Mungkin dari topeng yang mengerikannya itu, atau mungkin dari bajunya yang lusuh itu. Nomor 4. Matt Cordell, franchise Maniac Cop. Matt Cordell adalah binatang buas sebelum dia berubah menjadi Maniac Cop, dan itu berkat casting yang sangat bagus. Aktor Robert Zedar sebenarnya adalah seorang pemain sepak bola perguruan tinggi, musisi, penari, dan polisi sebelum dia mendapatkan peran ini. Itu memudahkan aktornya untuk memerankan karakter Iblis Cordell sebagai polisi yang dikirim ke penjara hanya untuk kembali setelah pembunuhannya untuk membalas dendam pada yang hidup. Zedar tampak hebat dalam seragam dan menggunakan badannya yang besar sebagai merepresentasikan kekuatan Cordell dan pelatihan polisi dengan sempurna ke layar. Ini adalah kinerja Zedar yang brilian yang membuat kita percaya kalau Maniac Cop bisa ada di dunia nyata. Nomor 3. Bruce, franchise Jaws. Pilihan ini mungkin entry yang paling relatable. Siapa yang gak takut dengan hiu putih besar? Hiu dari Jaws yang dikenal sebagai Bruce bagi para pemain dan kru cukup kuat untuk memakan Queen hidup-hidup, menenggelamkan kapalnya di Orca, dan hampir membunuh semua karakter utama kita.
Keren juga untuk ikan mekanis yang terus-menerus rusak dan produksinya hampir bangkrut. You guys okay over there? Hari ini kita harus berterima kasih pada Bruce karena dialah yang membuat kita takut kepada lautan sekarang. Belum lagi adegan-adegan yang tak terlupakan di Jaws The Revenge ketika si hiu mengikuti keluarga Brody dan tiba-tiba dia meraung. Bingung sih. Nomor 2, The Entity, It Follows. The Entity dari It Follows adalah seorang sosok horor yang gigih. Film horor 2014 ini menyajikan premis yang unik, dibangun di atas gagasan infeksi menular seksual dan antropomorfisasi ke dalam surat berantai yang tidak suci dan supernatural. The Entity membunuh orang-orang dengan sebuah tanda, dan cara membunuhnya adalah secara urut. Tampaknya dia bisa mengambil penampilan hampir semua orang dan mempertahankan kekuatan fisik yang menakjubkan terlepas dari tubuh yang ia pilih. Adegan di kolam renang secara khusus menunjukkan bagaimana The Entity dapat menangani banyak penyerang sekaligus dan melawan mereka semua dengan relatif mudah. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan membuat jarak sejauh mungkin dengan cara apapun. Sebelum kita ungkap pilihan pertama kami, berikut adalah beberapa honorable mention. Pinhead, franchise Hellraiser. Kait rantai dan banyak penderitaan. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. The Creeper, franchise Jeepers Creepers. The Tall Man, franchise Phantasm. Boy. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Jason Voorhees, franchise Friday the 13th. Dominasi fisik yang murni. Ini dengan sempurna menggambarkan Jason Voorhees yang telah menghancurkan anak-anak di Camp Crystal Lake selama lebih dari 40 tahun. Anak laki-laki yang gak bisa berenang itu tumbuh menjadi penyelamat yang sehat secara fisik karena Voorhees dibangun seperti batu bata dengan intimidasi yang mengerikan. Jason telah diperankan oleh sejumlah aktor dan pemeran pengganti selama bertahun-tahun, tapi semuanya membawa atribut fisik unik mereka sendiri ke dalam peran tersebut. Ted White dan Steve Dash menonjol di awal, terutama Dash sebagai Backhead Jason di Part 2. Sementara Derek Mears benar-benar mengerikan di rebootnya tahun 2009. Ken Hodder yang paling dekat dengan hubungannya dengan Voorhees membawa akting bernafas berat dan mengayunkan parangnya menjadi yang paling dominan, sehingga mendapat 4 film. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.